pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Hari ini kita akan belajar di dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 9. Yang kalimatnya yang harus kita ingat-ingat adalah jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan capek Bapak itu berbuat baik. Kecuali kalau kita berbuat baik sambil push up, ya kan, sambil sit up baru capek namanya. Tapi selama kita nggak sit up, push up dan berbuat baik, jangan pernah capek, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah pada minggu kemarin, bahwa pada masa saat ini Bapak Ibu, banyak sekali cita-cita dan harapan yang manusia inginkan. Dan seringkali harapan dan cita-cita itu melupakan hal yang paling fundamental. Bagaimana manusia harus belajar jadi orang yang baik. Memang tidak mudah menjadi orang baik. Tetapi walaupun susah, tetaplah Bapak Ibu dan Saudara kasih untuk berbuat baik. Dari kecil setiap kali orang tua kita selalu mengajarkan namanya nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, kamu pasti akan tuai. Seringkali orang tua kita mengajarkan seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, walaupun tidak mudah kita melakukan kebaikan, karena dari kecil kita dididik sedemikian rupa, akhirnya kita mulai berusaha untuk berbaik hati kepada rekan kerja, kepada sahabat, keluarga, bahkan orang-orang sekitar yang kita temui. Tetapi Bapak Ibu, nyatanya, realitanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat sebuah fakta dan realita yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Sebuah kenyataan bahwa ternyata kebaikan itu ternyata tidak harus dibalas dengan kebaikan. Saya menemukan ternyata ketika saya sudah baik dengan seseorang, apa yang saya tabur belum tentu saya menuainya. Buktinya, kebaikan yang saya lakukan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah panjenengan bantu ternyata malah menipu. Orang yang sudah jenengan anggap sebagai saudara justru malah selingkuh dengan orang yang panjenengan cinta. Keluarga yang butuh uang Bapak Ibu, setelah jenengan bantu malah justru hilang dengan tumpukan sebuah hutang. Orang yang panjenengan tolong malah ujung-ujungnya ketawa nyolong. Kan banyak yang begitu, ditolong malah nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dan memutarbalikkan fakta. Ketika minta kerja ngemis-ngemis, ketika sudah kerja kita difitnah habis-habisan Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman keburukan yang realitanya itu tidak sama dengan didikan dari orang tua kita. Lalu perlahan-lahan Bapak Ibu, karena kita menghadapi realita yang seperti itu, keyakinan kita sudah mulai memudar pada zaman saat ini. Katanya kebaikan berbalas dengan kebaikan. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Ada ding. Yang salah itu sebenarnya bukan perbuatan baik kita ataupun respon dari manusia itu sendiri. Yang salah itu adalah ekspektasi atau harapan kita. Harap diingat baik-baik Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas hal yang sama kepada panjenengan. Tidak begitu. Teorinya tidak begitu. Dan pengalaman dunia juga tidak mengajarkan begitu.
Bahwa kita tidak bisa punya sebuah harapan bahwa kita itu selalu dibalas kebaikan kepada orang yang sudah kita berikan sebuah kebaikan. Tidak. Selama kita menaruh harapan pada manusia, Alkitab mengatakan, sekali lagi saya akan ulas. Kalau kita menaruh harapan pada manusia, yang ada adalah kecewa. Makanya kalau kita mengatakan, gak eling tambien, gak eling tandek wingi minggu, gak eling ta waktu itu. Aku loh Tuhan sebagai istri sudah buat kopi, cuci baju, mikir sana, mikir kemari. Tapi apa nyatanya? Saya sudah banting tulang sebagai seorang suami, kerja dari pagi sampai malam, tapi apa nyatanya? Bapak Ibu dan saudara kasih, yang salah itu ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan. Yang salah itu adalah harapan kita, bahwa manusia selalu berharap, nek kamu tak apii, kamu juga harus ngapii aku. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan dari awal mulanya, kalau kamu menaruh harapan pada manusia untuk membalas dan mengingat-ingat kebaikanmu, dia tidak akan ingat. Dia tidak akan bisa membalas. Karena kebaikan yang bisa membalas adalah Tuhan. Yang mengingat kebaikan kita itu hanyalah Tuhan. Makanya jangan kaget, kok bisa sih wong iki padahal biyen lo tak bantu. Loh, itu normal Bapak Ibu. Yang nggak normal kita kalau muring-muring. Karena dunia begitu, normalnya begitu. Jadi nggak usah kaget ketika melihat manusia. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita menanam benih padi, yang tumbuh itu bukan hanya padi, tapi apa? Tapi juga ilalang. Tidak harus padi, yang tumbuh bisa aja ilalang Bapak Ibu. Kadang tumbuh bersama-sama dan ilalang itu bisa mengganggu hasil panen kita. Apakah itu kita yang salah? Kan tidak. Itulah hidup. Kita berbuat baik bukan berarti itu menjamin panjenengan selalu bertemu dengan orang baik saja. Selalu akan ada orang yang menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Yaitulah hidup dan ujian kita, supaya kita semakin lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Kebaikan yang panjenengan buat untuk orang lain, memang Bapak Ibu belum tentu akan dibalas dengan kebaikan kepada orang tersebut. Tetapi kebaikan panjenengan itu pasti Bapak Ibu, iya dan amin, terbalas dengan kebaikan. Kalau tidak dengan orang yang kita berbuat baikin itu, mungkin saja oleh karena dia atau orang yang kita nggak kenal, tiba-tiba orang tersebut membantu kita. Kadangkala kalau kita sudah berbuat baik pada si A, belum tentu A itu berbuat baik, tapi bisa aja orang lain Bapak Ibu. Tuhan kirimkan orang lain untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mengatakan jangan pernah jemu-jemu. Kita menabur yang baik, Tuhan akan pasti kirimkan yang baik dalam kehidupan kita. Ada amin? Nggak akan rugi berbuat baik itu. Hanya masalah loroning hati. Memang senep, tapi ingat, tidak pernah rugi. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Ingat, bukan orang itu yang kamu bantu yang akan membalas segala kebaikan panjenengan. Suatu saat dia bisa lupa. Suatu saat mungkin dia lagi takabur gitu. Tetapi ingatlah, Tuhan panjenenganlah yang melihat dan melipat gandakan tentang apa yang sudah panjenengan tabur. Mungkin anak panjenengan nggak ngerti susahnya orang tua. Mungkin orang tua nggak ngerti capeknya sebagai anak, tapi tetap hormatilah orang tuamu. Kasihilah anak-anakmu dan didiklah. Mungkin saudara kita nggak ngerti bagaimana kita capeknya hidup ini, nggak ada yang tahu. Tetaplah berbuat baik. Tuhan melihat, nggak akan sia-sia setiap perbuatan baik kita. Bunda Teresa pernah mengatakan Bapak Ibu, orang-orang itu sering keterlaluan dan tidak logis, serta hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila panjenengan sukses Bapak Ibu, jenengan akan mendapatkan teman yang palsu, dan hanya beberapa saja teman yang sejati.
Tapi apakah jenengan lantas berhenti sukses? Aku tidak mau sukses, kenapa? Karena nanti temanku sedikit, kan tidak mungkin. Walaupun teman saya sedikit, walaupun teman saya banyak yang palsu, tapi tetaplah menjadi orang yang sukses. Bila kita jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipu panjenengan. Tapi bagaimanapun tetaplah jujur dan tetaplah terbuka. Apa yang kita bangun bertahun-tahun mungkin saja bisa dihancurkan oleh orang lain, Bapak Ibu, hanya dengan semalam saja. Tapi bagaimanapun tetaplah kita bangun, apapun bisnis kita. Kebaikan yang jenengan lakukan saat ini mungkin saja besok bisa dilupakan, tapi tetaplah berbuat baik. Orang sukses itu, Bapak Ibu, tidak peduli berapapun orang yang menggagalkan dirinya, berapapun kegagalan yang diberikan, dia tetap berusaha menjadi orang yang sukses. Begitulah kebaikan. Sekalipun engkau dijahati, sekalipun kebaikan dibalas dengan air tuba, tetaplah jadi orang yang baik. Jangan hanya masalah naik jabatan saja, kesuksesan hidup saja kita mulai pantang menyerah, tapi kita lupa untuk menjadi orang yang baik. Apabila jenengan berbuat baik, orang lain mungkin berburuk sangka atau berperang sangka yang buruk. Mungkin ada yang tersembunyi di balik pertolongan ini. Tapi bagaimana juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dalam diri panjenengan dalam masa-masa prapaskah ini. Dimulai dari keluarga kita, gereja kita, di dalam pekerjaan kita, atau dalam lingkungan kita sekitar. Bagaimanapun ketika kita berbuat baik, urusannya itu bukan saya dengan orang itu. Ketika kita berbuat baik, urusannya bukan antara saya dengan orang itu, tetapi urusannya adalah antara kita dengan Tuhan. Ingat baik-baik, saya berbuat baik itu karena saya punya urusan dengan Tuhan. Saya mengasihimu, saya tunduk denganmu, saya menghormatimu, saya memaafkanmu, saya memberikan sedikit rezeki yang saya punya, bukan karena aku mau, tapi karena saya punya urusan dengan Tuhan. Saya mau belajar jadi orang yang baik. Kadang-kadang kan bapak saya kan begitu. Wong ngamen ini ojo digawe kita lah, percuma digawe minum-minum. Bapak saya kan nggak suka. Dia tahu apa yang dikumpulkan pengamen itu selalu buat miras gitu. Berkaitan buat apa uang kita, itu urusan mereka dengan Tuhan, sama dengan kita. Yang penting kita berbuat baik. Tapi ingat, kalau kotanya melarang untuk memberikan pada pengemis dan pengamen di jalan, di stopan, ya kita jangan melakukan, karena kita harus taat pada negara juga gitu ya. Oleh karena itu, tidak mudah Bapak Ibu menjadi orang baik, tetapi walaupun susah, tetaplah menjadi orang baik. Apa yang kita tabur, kita akan pasti akan tuai. Siapa yang akan menuai? Kita sendiri. Dari mana? Dari Tuhan yang membalas segala kebaikan kita. Tapi ingat, jangan nagih. Saya sudah berbuat A, B, C, D, E Tuhan, seharusnya Tuhan kabulkan keinginan saya. Tidak begitu mainnya. Kita tidak bisa nagih, Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana perbuatan baik kita mau ditukar lewat anugerah daripada Allah? Kita ini orang yang berdosa. Kita tidak punya hak untuk nagih. Yang kita punya hak adalah percaya bahwa apa yang saya tabur tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Anak saya diberkati, pasangan saya disertai, pekerjaan saya dilancarkan, dan saya percaya semua akan baik-baik saja. Ketika semuanya tidak lancar, tapi saya percaya saya akan tetap berbuat baik karena kekuatan daripada Allah akan terjadi dalam hidup saya, supaya saya bisa menghadapi segala pergumulan yang saya perbuat. Ingatlah, tetaplah berbuat baik, jangan lupakan Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku,